Tikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan seminar praktikum sistem kendali modul 3 di mana judulnya ada pengenalan MATLAB untuk perancangan analisis dan simulasi sistem kendali kecepatan. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Dilanjut. Anggota kelompok kita yang pertama ada Amanda Fadila, yang kedua ada Rani Wijaksani, yang ketiga ada saya sendiri Salomo, yang keempat ada Komes Taraul Stubumi, yang kelima ada Randy Rahman Saputra, dan yang keenam ada Rija Muhammad Jidan. Pendahuluan. MATLAB adalah suatu bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. Di dalam MATLAB terdapat suatu tools yang dapat digunakan untuk simulasi, yaitu Simulink. Simulink ini menyediakan fungsi-fungsi yang diprogram secara grafik untuk melakukan simulasi berbagai sistem. Percobaan model 3 ini bertujuan agar mampu melakukan simulasi dan analisis sistem kendali menggunakan software MATLAB. Agar pemahaman dari konsep simulasi dan analisis sistem kendali motor bisa tercapai, maka dalam percobaan ini diharapkan agar mampu untuk yang pertama, melakukan analisis dan simulasi sistem pengendalian waktu kontinu maupun waktu diskrit, memahami konsep kestabilan sistem pengendalian kecepatan motor DC, mampu memahami pengaruh periode sampling terhadap kestabilan sistem pada analisis sistem waktu, melakukan perancangan sistem pengendalian PID menggunakan software MATLAB, melakukan simulasi sistem pengendalian kecepatan motor DC menggunakan software MATLAB. Dilanjut pembahasan pengendalian kecepatan. Model motor DC memberikan hubungan antara tegangan input motor Vm dengan kecepatan putaran motor dan motor ohm dalam domain Laplace sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Di samping ini ada rumusnya. Yang kedua ada pengendali PID diskrit. Prinsip dari pengendali PID diskrit secara umum sama dengan pengendali PID kontinu. Berikut ini adalah bentuk pengendali PID diskrit dalam domain Z dengan U dalam kurung Z sebagai sinyal kendali dan E dalam kurung Z sebagai sinyal error yang dalam proses integrasinya menggunakan metode forward Euler. Di samping ini ada rumusnya juga. Yang ketiga ada pengendali ini merupakan gabungan dari pengendali proporsional atau yang bisa disebut dengan P dan integral yang I dan derivatif dengan D. Berikut ini merupakan blok diagram dari sistem pengendali dengan untai tertutup atau closed loop. Bisa dilanjut. Karakteristik pengendali PID. Bentuk respon keluaran yang akan menjadi target perubahan yaitu bisa kita lihat di gambar yang ada di sini. Grafiknya bisa kelihatan. Dan yang untuk pengendali proporsional memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan atau selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa keluaran pengendali proporsional merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Perubahan pada sinyal masukan akan segera menyebabkan sistem secara langsung mengubah keluarannya sebesar konstanta pengalinya. Pengendali proporsional memiliki keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal kesalahan atau selisih antara besaran yang diinginkan dengan harga aktualnya. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa keluaran pengendali proporsional merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Di bawah ini terdapat gambar pengendali proporsional ya. Ini bisa dilanjut. Controller integral berfungsi menghasilkan respons sistem yang memiliki kesalahan keadaan mantap nol. Kalau sebuah plan tidak memiliki unsur integrator, controller proporsional tidak akan mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan mantapnya nol. Dengan controller integral, respons sistem dapat diperbaiki, yaitu mempunyai kesalahan keadaan mantapnya nol. Controller integral memiliki karakteristik seperti halnya sebuah integral. Keluaran controller sangat dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding dengan nilai sinyal kesalahan. Keluaran controller ini merupakan jumlahan yang terus-menerus dari perubahan masukannya. Jadi kalau sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, maka keluarannya akan tetap terjadi seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan yang masuk.
Sinyal keluaran controller integral merupakan luas bidang yang dibentuk oleh kurva kesalahan penggerak. Lihat konsep numerik. Sinyal keluaran akan berharga sama dengan harga sebelumnya ketika sinyal kesalahan berharga 0. Gambarnya berikut ini menunjukkan contoh sinyal kesalahan yang disalurkan ke dalam controller integral dan keluaran controller integral terhadap perubahan sinyal kesalahan tersebut. Mungkin bisa dilanjut. Controller diferensial. Keluaran controller diferensial memiliki sifat-sifat seperti halnya suatu operasi derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan controller akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Gambar berikut menunjukkan blok diagram yang menggambarkan hubungan antara sinyal kesalahan dengan dengan keluaran controller. Untuk controller PID, setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing controller P, I, dan D dapat saling menutupi dengan menggabungkan ketiganya secara paralel menjadi controller proporsional plus integral plus diferensial atau controller PID. Elemen-elemen controller P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, dan menghasilkan perubahan awal yang besar. Gambar berikut menunjukkan blok diagram controller PID. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Maester Raul Restubumi. Ya, selanjutnya itu identifikasi sistem. Yang pertama ada identifikasi orde sistem. Orde atau dikenal dengan derajat suatu sistem dapat diestimasi dari fungsi step atau step respon yang dipergunakan dengan pengguna dot plot. Derajat relatif suatu sistem yaitu perbedaan antara orde dari denominator atau penyebut dan orde dari numerator atau pembilang dari fungsi alih. Terus yang kedua ada step respon. Itu jika respon sistem merupakan non-zero, step input akan memiliki slope yang bernilai 0 ketika T sama dengan 0. Sistem harus merupakan orde kedua atau lebih tinggi lagi sebab sistem memiliki derajat relatif 2 atau lebih. Jika step respon menunjukkan osilasi sistem juga harus menunjukkan orde kedua atau lebih dengan sistem yang underdamped. Yang ketiga yaitu dot plot, yaitu penggambaran fase atau fase plot juga dapat menjadi indikator untuk mencari orde yang baik. Jika fase turun hingga di bawah 90 degrees, sistem merupakan orde kedua atau lebih tinggi. Derajat relatif sistem memiliki nilai paling kecil atau sama besar dengan bilangan dari perkalian min 90 degrees hingga dicapai nilai asymptote pada nilai paling rendah pada penggambaran fase atau fase plot sistem. Terusnya yang keempat adalah software MATLAB. MATLAB adalah suatu bahasa tingkat tinggi untuk kompetensi numerik, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB bisa digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pemrosesan sinyal dan komunikasi, gambar dan pemrosesan sebuah sistem kontrol, uji dan pengukuran keuangan, kompetisi, dan biokomputasi. Di dalam MATLAB terdapat suatu tools yang dapat digunakan untuk simulasi yaitu Simulink. Simulink menyediakan fungsi-fungsi yang diprogram secara grafik untuk melakukan simulasi berbagai sistem. Selanjutnya ada Simulink. Perangkat lunak Simulink dikembangkan oleh Matt Hawk untuk melakukan modeling, simulasi, dan analisis dinamika sistem proses. Dengan demikian sangat bermanfaat dalam perancangan kendali dan pemrosesan sinyal, baik dalam bentuk kontinu maupun digital. Di dalam folder MATLAB, Simulink menempati satu direktori tersendiri terlepas dari direktori toolbox sehingga diperlukan perhatian tersendiri saat menginstal paket program MATLAB. Penyajian statement dalam bentuk diagram blok untuk berinteraksi dengan version file dalam MATLAB juga dapat berinteraksi perangkat luar dengan pemrograman bahasa luar, bahasa C maupun Fortran. Blok-blok statement dikelompokkan pustaka blok diagram, Simulink, library browser,
Setiap blok statement dilengkapi dengan minimal salah satu jalur atau I per O atau port input atau output. Digunakan sebagai perangkat antar muka dengan blok statement yang lain. Adapun parameter blok statement dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan saat melakukan simulasi. Semua kemudahan tersebut sangat didukung dengan sistem GUI atau Graphic User Interface yang ada dalam paket pemrograman MATLAB. Yang adalah percobaan. Tugas 1. Dengan menggunakan Toolbox, rancanglah pengendali untuk sistem dengan kriteria berikut ini. Yang pertama adalah plans, sistem kecepatan motor waktu kontinu pengendali. PI, kriteria yaitu settling time kurang dari 0,25 detik dengan overshoot maksimal 10%. Plan, sistem kecepatan motor waktu discrete, waktu sampling 0,01 detik. Pengendali, PI kriteria itu salting time kurang dari 0,3 detik dengan overshoot maksimal 10% untuk tugas 1 ini. Catatlah konstanta pengendaliannya untuk semua sistem dari A sampai D. Yang pertama itu adalah sistem kecepatan motor DC dengan starting time 0,25%. Kayak gini gambarnya. Dan di sampingnya itu adalah sistem kecepatan motor DC dengan starting time 0,3%. Gini gambar dua gambar ini. Cobaan kita. Terus itu hasilnya. Pada percobaan ini, pada tugas 1 dengan menggunakan PID dan mendapatkan hasil kriterianya sebagai berikut, yaitu salting time-nya kurang dari 0,25%. Overshoot-nya yaitu maksimal 10%. Ada KP 0,080941, terus K1-nya itu 2003. Yaitu sistem kecepatan motor DC waktu kontinu. Terus ada lagi sistem kecepatan motor DC waktu discrete, yaitu settling time-nya itu kurang dari 0,3%. Terus ada overshoot-nya maksimal 10%. Terus ada KP-nya itu 0,066244. Terus ada KI-nya yaitu 1,3573. Untuk parameter pada waktu kontinu dengan kriteria yang ada dihasilkan, nilai K1 sebesar 2,003 dan nilai KP 0,080941. Sementara untuk waktu discrete yang dihasilkan nilai dari KP yang didapat ini sebesar 0,066244 dan nilai KI-nya sebesar 1,3573. Dapat disimpulkan nilai KP dan KI merupakan suatu sistem perancangan pengendali PI. Ada tugas 2. Simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC ingkar terbuka sistem waktu discrete untuk ketiga nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6 modul 1. Yaitu yang pertama ada rangkaian sistem tingkat terbuka dengan sampling 0,01 kayak gini gambarnya. Terus yang kedua ada rangkaian sistem lingkar terbuka dengan sampling 0,001. Dari gambar ketiga itu rangkaian sistem langkir terbuka dengan sampling 0,0001. Itu hasilnya pada percobaan ini pada tugas 1 dengan menggunakan PID dan mendapatkan hasil kriteria sebagai berikut. Gambar sini. Hasil sistem lingkar terbuka dengan sampling 0,01. Kayak gini gambarnya di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu adalah gambar hasil sistem lingkar terbuka dengan sampling 0,0001. Dan analisanya itu pada percobaan ini merupakan simulasi sistem pengendali kecepatan motor DC pada saat lingkar terbuka dengan waktu discrete. Didapatkan 3 buah sinyal pada keluaran skop dan dapat disimpulkan bahwa sistem stabil. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Ramansyah-Putra. Oke, untuk tugas ketiga, simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup dengan pengendali PID untuk waktu kontinu dan waktu discrete dengan menggunakan konstanta PID yang telah diperoleh dari tugas 1 atau modul 1. Pada percobaan ini, pada tugas 3, membuat
rangkaian sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup pada waktu kontinu dan waktu diskrit. Untuk gambar pertama, ini rangkaian sistem lingkar tertutup waktu kontinu. Nah, yang di bawahnya itu adalah hasil dari sistem lingkar tertutup waktu kontinu. Nah, untuk gambaran sampingnya, itu adalah rangkaian sistem lingkaran tertutup waktu kontinu. Dan di bawahnya adalah sistem lingkar tertutup waktu diskrit. Next. Oke, untuk ini ada karakteristik sistem lingkar tertutup pada waktu kontinu. Dan yang sebelahnya karakteristik sistem lingkar tertutup waktu diskrit. Pada percobaan ini mensimulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup dengan pengendali PID untuk waktu kontinu dan waktu diskrit dengan menggunakan konstanta PID yang telah diperoleh dari tugas 3. Pada sistem ini, pada kecepatan motor DC menggunakan PID agar sistem stabil. Hasil dari percobaan ini dapat dilihat dari gambar di atas. Pada waktu kontinu, amplitude sebesar 9,91 dan settling time tidak ada, sedangkan pada waktu diskrit, amplitude sebesar 9.900 dan settling time tidak ada. Dan untuk tugas 4, simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup untuk 3 nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6 atau modul 1. Dengan pengendali proporsional gunakan nilai KP sampai dengan 0,7 untuk sistem pengendali kecepatan. Di bawah ini ada rangkaian sistem lingkar tertutup dengan sampling 0,01S. Terus ada rangkaian sistem lingkar tertutup dengan sampling 0,001S. Dan terakhir ada gambar rangkaian sistem lingkar tertutup dengan sampling 0,0001S. Dan ini hasil dari sistem lingkar tertutup pada sampling 0,01S. Lalu ada ini yang kedua, hasil sistem lingkar tertutup dengan sampling 0,001S. Dan kemudian yang terakhir ada hasil sistem lingkar tertutup dengan sampling 0, ini kecepatan motor DC dengan 3 nilai sampling 0,001. Pada saat didapatkan hasil karakteristik 4. Pada saat sampling, pada saat nilai 0,001S, nilai amplitudo 9,241. Pada settling time 5,028, pada saat 0,0001S nilai amplitudo 9,241. Pada settling 502,836. Next. Untuk tugas 7, tampilkan hasil simulasi, kemudian analisis hasilnya dan bandingkan dengan model yang tidak menggunakan lag kompensator. Ini ada gambar desain sistem respon closed loop dengan lag kompensator. Lalu yang gambar kedua ada hasil scope dengan menggunakan lag kompensator. Pada percobaan ini, pada warna biru menggunakan lag kompensator, sedangkan dengan warna kuning tidak menggunakan lag kompensator. Pada saat percobaan ini, lag kompensator untuk melemahkan pada frekuensi yang tinggi agar sistem tersebut memiliki batas fase yang sudah mencukupi. Membuat sistem menjadi lebih baik dan cepat menuju steady state yang suatu nilai rest time dan settling time-nya kecil. Pada saat sistem tidak menggunakan lag kompensator, tidak ada overshoot, namun adanya respon transient sangat besar dan settling time pun juga besar, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai steady state. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tugas 8, yaitu jalankan simulasi, kemudian analisis hasil responnya dengan double klik block scope. Akan muncul perbandingan sinyal antara lag dan juga lead kompensator. Apakah kompensator satu lebih baik dari yang lainnya? Mengapa demikian? Berikut gambar untuk desain sistem respon closed loop dengan lead. Dan gambar
Yang satunya lagi merupakan hasil scope LED dengan menggunakan LED kompensator. Pada grafik berwarna kuning menggunakan LED, sedangkan grafik pada warna biru menggunakan LED kompensator. Kompensator LED mempunyai nilai rise time dengan setting time yang lebih besar dibandingkan pada kompensator lead. Overshoot yang terjadi pada kompensator lead lebih besar jika dibandingkan dengan kompensator lag. Selanjutnya, tugas 9, yaitu jalankan simulasi, kemudian analisis hasil responnya dengan double click block scope. Bagaimana hasil perbandingan control effort untuk lag dan lead kompensator dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu control effort. Ya, berikut adalah gambar desain sistem, lalu ada gambar workspace dan source kodenya. Lalu ini hasil keluaran dan hasil scope control effort untuk LED dan lead kompensator. Pada percobaan Simulink tidak ada perbedaan pada step respon yang dihasilkan, karena sistem tersebut memiliki fungsi transfer yang sama. Kemudian, pada percobaan ini dihasilkan step respon lag kompensator dan lead kompensator, fungsi transfer yang sama. Hal ini dikarenakan fungsi transfer yang dipakai memiliki nilai sistem yang sama. Berikutnya tugas 10. Buatlah diagram Simulink menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional dengan skema KP sama dengan 0,1, 0,25, 0,75, 2, dan 4. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Berikut adalah gambar rangkaian Simulink pada kontrol proporsional dalam kurung P untuk motor DC. Lalu gambar berikutnya merupakan hasil scope pada kontrol proporsional dalam kurung P untuk motor DC. Pada percobaan ini, yaitu kontrol proporsional P untuk motor DC dengan parameter-parameter sebagai berikut. Dengan L sama dengan 0,062H, lalu resistor sama dengan 2,5 ohm, konstanta torsi motor KTN sama dengan 0,026 Nm per A, konstanta tegangan balik KB sama dengan 0,02 V per rad. Lalu momen inersia rotor dengan beban Jeff sama dengan 0,0004 kg per meter kuadrat dan koefisien viskos rotor dan beban VEV sama dengan 0,001. Lalu kecepatan referensi 2400 rpm. Lalu berikut adalah nilai KP. Dapat disimpulkan pada hasil gambar di atas, semakin tinggi nilai KP maka akan meningkatkan nilai presentasi overshoot pada sistem tersebut. Akan tetapi apabila nilai overshoot melebihi kriteria kestabilan yang ditentukan, maka akan menimbulkan osilasi yang menyebabkan suatu sistem menjadi tidak stabil. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas 11, buatlah diagram Simulink untuk kontrol PI menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Dan tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP dengan 0,1, KI 0, 0,5, 2, 3, dan 5. Analisis verifikasi simulasi tersebut. Yang sebelah kiri adalah rangkaian Simulink pada kontrol proporsional integral PI untuk motor DC. Yang sebelah kanan adalah hasil scope pada kontrol proporsional integral untuk motor DC. Selanjutnya. Pada percobaan ini, yaitu kontrol proporsional integral untuk motor DC dengan parameter-parameter sebagai berikut. L dengan 0,062H, R dengan 2,5 ohm, konstanta torsi motor, KTN dengan 0,026 Nm per A, konstanta tegangan balik IMF, KB dengan 0,02, V per rad S1, momen inersia motor dan beban Jeff sebanyak 0,0004 kg per meter persegi dan koefisien viskos rotor dan beban VEV dengan 0,001 dan referensinya dengan 2400 rpm. Yang sebelahnya adalah tabel nilai KP dan KI. Dapat disimpulkan semakin besar nilai KI maka akan meningkatkan nilai overshoot juga. Namun dapat memiliki nilai steady state error sehingga sistem menjadi lebih stabil. Akan tetapi apabila nilai integral terlalu besar maka akan meningkatkan osilasi pada sistem sehingga menimbulkan ketidakstabilan pada sistem. Next.
Tugas 12. Buatlah diagram simulink untuk kontrol PD menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP dengan 0,75, KD dengan 0,0075 dan 0,01. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Yang sebelah kiri adalah rangkaiannya dari simulasi pada kontrol proporsional derivatif untuk motor DC. Yang sebelah kanan adalah hasil skop pada kontrol proporsional derivatif untuk motor DC. Pada percobaan ini, yaitu kontrol proporsional derivatif PD untuk motor DC dengan parameter-parameter sebagai berikut. L sama dengan 0,062 H, R sama dengan 2,5 ohm, konstanta torsi motor KTN dengan 0,026 Nm per A. Konstanta tegangan balik IMF KB dengan 0,02 V per rad S1. Momen inersia rotor dan ban Jeff dengan 0,00004 kg per meter persegi dan koefisien viskos rotor dan ban F dengan 0,001. Kecepatan referensinya yaitu 2400 rpm. Dan sebelah kanan adalah tabel nilai KP dan KD. Ya, dapat disimpulkan semakin besar nilai KD, maka sistem akan dapat menurunkan nilai overshoot pada sistem. Namun sistem ini memiliki kelemahan dengan kurangnya mengurangi steady state error pada sistem. Tugas 13. Buatlah diagram simulink untuk kontrol PID menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP, KI, KD yang paling ideal. Yang kiri adalah rangkaian simulink pada kontrol proporsional integral derivatif atau PID untuk motor DC. Yang sebelah kanan adalah hasil skop pada kontrol proporsional integral derivatif untuk motor DC. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pada percobaan ini yaitu kontrol proporsional integral derivatif atau PID untuk DC dengan parameter-parameter sebagai berikut. L sama dengan 0,062 H, R-nya 2,5 ohm, konstanta torsi motornya KTN-nya sama dengan 0,26 Nm per A, konstanta tegangan baliknya EMF, KB sama dengan 0,2 V per rad titik second min 1. Momen inersia rotor dan beban Jeff sama dengan 0,00004 kg per meter persegi dan konstanta viskos rotor dan beban F-nya itu ada 0,001. Kecepatan referensinya ada 2400 rpm. Pada percobaan ini hasilnya pada suatu respon grafiknya itu ideal stabil karena pada nilai parameternya itu sudah pada modulnya itu udah sesuai dan menghasilkan percobaan yang stabil. Lanjut. Nah, tugas 14 itu buatlah diagram simulink untuk kontrol PID menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. Tampilkan dalam suatu grafik yang hasilnya sama. Simulasi kontrol proporsional untuk skema KP, KI, KD yang paling ideal. Kombinasikan nilai KP, KI, KD dari angka paling belakang NPM masing-masing mahasiswa. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Di sebelah kiri itu ada simulasi link pada kontrol proporsional derivatif untuk motor DC-nya yang NPM 120, terus hasil yang di sebelah kanan tuh ada scope pada kontrol proporsional derivatif untuk motor DC NPM 120. Lanjut. Nah, pada percobaan ini kontrol proporsional derivatif untuk motor DC dengan parameter-parameter sebagai berikut. L sama dengan 0,062 H, R sama dengan 2,5 ohm, konstanta torsi motornya KTN sama dengan 0,026 Nm per A, konstanta tegangan balik EMF sama EMF, KB sama dengan 0,02 V per rad titik second min 1. Momen inersia rotor dan beban Jeff sama dengan 0,00004 kg per meter persegi dan koefisien viskos rotor dan beban V sama dengan 0,001, kecepatan referensinya 2400 rpm. Nah, di sebelah kanan itu ada nilai KP, KI, dan KD yang udah dinilai.
dengan NPM 120. Bisa dilihat di situ 1,6 nilai KP-nya, nilai KI-nya itu ada 3, nilai KD-nya 0,1, keterangannya itu bisa dilihat aja ya. Terus lanjut, pada percobaan ini hasil pada suatu respon grafiknya itu ideal stabil dikarenakan pada nilai parameter yang sudah ada pada modul sudah sesuai dan menghasilkan percobaan yang stabil. Suatu respon waktu kuning adalah konstan. Nah, kesimpulannya itu 1, MATLAB dapat merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem pengendalian waktu kontinu dan diskrit. 2 itu praktikum, memahami konsep kestabilan sistem pengendalian kecepatan motor DC. Pada sistem diskrit dan kontinu itu semakin besar nilai frekuensi sampling, maka dapat dikurangi osilasi dan fungsi transfer tersebut. 4, kompensator lead apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan mendahului leading fase input. Kemudian kompensator ini dinamakan kompensator lag karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan tertinggal lagging dari fase input. Oke. Bisa ditutup sama yang buka, Kang Salomo. Oke deh, ditutup aja ya. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah atau kurang paham untuk menjelaskan, mohon maaf untuk dimaafkan. Oke. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.